berikan kesempatan satu kali, 5 orang. 4 perempuan dan 1 orangnya testimoni tentang kegiatan kita TJPS. Oke, satu masih ada? Udah. Yang lain sambil pikir, mungkin kita beri kesempatan Pak Mama. Mama, silakan. Tidak ada satu aja bagus. Terima kasih, selamat siang. Harus deket-deket. Yang terhormat Bapak Gubernur serta rombongan dan juga Bapak Bupati serta rombongan. Kami ini dari Balauring. Balauring. Ya, kami petani dari Balauring. Kami mama janda-janda semua. Kami ini kami apa kerja sendiri, habis macam pupuk terlalu mahal, kata mama janda kami tidak mampu beli, terlalu mahal. Kami tanam sayur juga susah, kami dapat pupuk kita beli sedikit-sedikit, paling 1 karung. Kita ingin mau 2-3 karung jagung, sayur, kacang-kacang semua juga. Karena pupuk terlalu mahal. Saya ini cari pupuk, saya beli sampai di Bariang, Bapak. Dari Bapak, kami dari kelompok kami minta itu bibit, pupuk, dengan kami punya alat itu apa? Jagung itu kan, dengan pajak kan punya tanah. Terima kasih. Selamat sore Bapak, saya ketua kelompok dari Wiman Desa Belobatang, Poilegu. Nama saya Yasinta Rinda, asal saya Ende. Mungkin sama dengan Bapak Bupati. Juga sama. Oh iya. Jadi saya suaminya orang sini, orang Belobatang. Jadi kegiatan TJPS ini sangat-sangat membantu sekali. Kami sudah merasakan, kami ada 6 wiman dan 6 wiman ini kami sudah mulai panen. Cuma kendala kami kemarin di mesin peluru Bapak, kami manual. Jadi hanya 3 orang dari kami 6 orang ini sudah melakukan pelunasan 20 juta 2 hektar. Jadi kami punya wilayah itu tanah kemiringan dan kelembapan tinggi. Kemarin kami simpan jagungnya sampai kering kayak begini, berarti kami banyak yang rusak Bapak, karena kami dingin. Jadi kemarin ada 3 wiman itu mengalami kerugian karena kelembapan jagungnya kering di musim hujan. Jadi mungkin permintaan kami, kebetulan saya kemarin sore ditelepon oleh Ibu Penyuluh, bilang saya datang ke sini walaupun dengan mabuk-mabuk, tapi saya sampai di sini. Jadi mabuk oto Bapak. Jadi permintaan kami Ibu Wiman, cuma kami mengalami kendala, yaitu mengalami kekurangan alat-alat pertanian seperti alat semprot, karena kemarin kami mengalami hama karena kami tidak punya alat semprot, kami masih pinjam. Yang kedua, alat baja, kami ini mama-mama. Jadi kalau kami pasang nanti kami bukan kandungan turun Bapak. Jadi kami nanti tidak punya keturunan lagi, karena saya sudah 5. Jadi itu ada titipan salam dari Bapak Desa kami Belobatang, menanyakan Bapak kapan main ke kami punya desa. Nah itu saja beliau menyampaikan kepada saya. Mungkin waktu saya berikan. Diharapkan dari masyarakat. Bapak Desa kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Penjabat Bupati Lembata bersama rombongan, sikatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Saya Kades Nilalpo, mengatasnamai seluruh masyarakat Desa Nilalpo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur bersama rombongan
di Desa Niralapo untuk kali kedua. Di tahun 2020 Bapak Gubernur datang di kampung ini tanam kelor. Dan di tahun ini Bapak Gubernur datang lagi panen jagung hibrida. Secara garis besar saya ingin menyampaikan ada beberapa hal penting terkait dengan kondisi geografis Desa Niralapo. Yang pertama terkait dengan jalur jalan utama dari Atanila ke Wowong. Ini sudah bertahun-tahun kami sangat memberitahukan. Kami mohon untuk kedua kalinya Bapak hadir di sini, Bapak bisa memperhatikan akses jalan kami karena kami sudah tanam jagung hibrida, sudah piara sapi, sudah piara kambing, banyak ada juga jambu mente, namun akses keluarnya sangat sulit sehingga harga komoditi kami harganya bisa turun karena tengkulak yang datang ambil hasil kami di sini. Untuk itu, poin pertama adalah jalan. Yang kedua, ini pesan dari para petani TJPS terkait dengan kesulitan yang dialami dalam program ini. Mereka menyampaikan begini Bapak, terkait dengan kebutuhan saprodi. Itu mereka minta supaya di dalam RAP itu disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Sehingga mungkin dia butuh racun apa, mungkin di kebunnya ada ilalang, maka dia butuh racun roundup saja. Mungkin di sana dia tidak punya rumput ilalang, maka mungkin dia butuh kremoxone saja. Begitu maksudnya Pak. Nah. Sementara untuk mendukung program TJPS ini, kami sangat mengharapkan Bapak Gubernur bisa membantu kami petani di desa ini dalam aset pendukung, termasuk traktor pembajak, karena masih banyak lahan kami yang belum mampu kami garap secara maksimal karena umur kami sudah seperti ini Bapak. Kalau kita paksa kerja kebun bisa susah nanti. Jadi ini tolong Bapak bisa perhatikan. Kemudian juga mesin pipil jagung, ya sipil saja itu kami minta. Kemudian juga di sini terkait juga dengan aset kebutuhan air bersih. Desa Niralapo termasuk salah satu desa yang terdampak bencana Seroja di tahun 2001. Sampai dengan hari ini, terkhusus di Desa Niralapo kami masih bisa menikmati air hanya dengan sekadarnya saja Pak. Karena ketika musim kemarau, debit air kami itu turun. Karena lebih banyak tertimbun oleh pasir. Sehingga kami terkadang mengalami kesulitan air bersih. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan. Bapak Gubernur yang saya hormati, saya perlu sampaikan ini hanya kesamaan karena kami sebagai seorang petani di desa, kami sudah sendiri merasakan. Jadi bahwa seperti apa yang ada tadi sampaikan dari Pak Gub, bahwa ke depan nanti berhubungan dengan bahan NTT itu, apa bisa kami berhubungan langsung dengan bahan NTT, hingga mitra kerja dengan petani dengan bahan itu kita bisa tahu. Karena yang pengalaman kemarin seperti ini kami dikelola oleh dinas itu tidak ada masalah karena kami sudah biasa materai. Jadi kami omong juga tetap salah juga. Jadi kami bertanggung jawab apa yang sudah kami terima pada tahun 2022 ini agak ke depan nanti. Karena Biman atau Desa Niralapo ini hanya berjumlah waktu pendaftaran itu semuanya 50 lebih. Tahunnya ada tahun resiko masalah apa kami juga tidak tahu, hingga terjawabnya hanya 75. Jadi mungkin dengan cara seperti begini ke depan nanti berarti berhubung dengan baik dan tidak masuk kepada Bima, berarti jangan saja 7, mungkin 100 orang di Niralapo akan terjawab. Mungkin itu saja. Yang kedua, bahwa kami di Desa Niralapo di sini masih punya kekurangan sedikit karena alat, yaitu namanya baja. Itu mungkin dari Bapak bisa sampaikan itu saja Bapak Gubernur. Baik, gini, program apapun dimulai di mana-mana pasti ada masalah. Tidak ada orang yang kerja tidak ada masalah, tidak ada. Semua urusan apapun, apalagi hal baru, disampaikan oleh Kadis Pertanian tadi. Jadi ini saya lihat kolaborasinya udah jalan baik. Tapi Pak Kadis nanti kita lanjutkan Kadis peternakannya mana? Oh, satu gabung, bagus. Harus di tangan kamu sekalian. Kamu kerjasama sehingga nanti kita punya tadi pengeluhan terhadap panennya dia harus kering. Itu kan kita bikin nanti koordinasi dengan Luki, bikin
selo sederhana dari plastik dan segala macam. Saya buat di Sumba itu, mereka bisa bikin selo sederhana sehingga bisa nampung lahan jagungnya kan tidak besar di sini. Jadi setiap desa punya selo sendiri, sederhana, 200 juta jadi, 200 juta jadi. Jadi mereka tidak perlu nunggu terlalu lama. Batang jagungnya itu langsung dibuat untuk pakan ternak pada musim kemarau. Jadi kita tidak panen dalam batang seperti ini. Ini sudah nenek-nenek, mana ada yang mau makan lagi. Ya harus masih kadar gulanya masih ada, itu kita sudah panen. Prinsip jagung itu kalau dipencet sudah keras bijinya, ya diambil. Ya tidak perlu lagi nunggu untuk sampai kering, itu prinsipnya. Karena itu tidak apa-apa pertama kali, tapi nanti perlahan-lahan kita ya. Tadi Pak Bupati, Pak Pejabat bilang sudah punya mesin untuk panen. Geser itu daerah yang apa itu berikan langsung masuk panen langsung bikin atas. Kenapa? Nantinya mereka bisa untuk tanam kedua. Kalau kita bisa panen cepat, kita bisa ikut. Tadi yang Pak Kadis sampaikan itu kita bisa kerja. Kalau ini kita bisa lakukan, maka tadi seperti off-taker untuk sapi lebih mudah kita punya off-taker ternak dibandingkan off-taker untuk pertanian. Peternakan lebih mudah kita bikin off-takernya. Kalau kolaborasi ini jalan, ekosistemnya itu berjalan, ini akan sangat mudah. Dan saya gembira karena saya lihat jagungnya bagus sekali. Ini kalau kita bisa terapi dengan baik, kita akan cepat sekali. Nah, tapi tidak mungkin kita begini. Jadi nanti tolong selo yang model seperti di Sumba, yang dibuat sederhana itu pas-pasan aja. Itu tidak perlu harus mengadakan selo yang 2 miliar lebih. Selo sederhana sehingga tidak perlu sampai ke begini, mereka sudah punya. Mesin tanam, ada berapa di sini? Di kabupaten ada berapa? Yang dorong? 30. 1.000 lah, itu 1 juta. 1.000 itu per 1 M. Bikin habis 1.000. Taluki kasih 25. Ya taluki tambah lah. 1.000 itu 1 M itu. Taruhlah bikin ada. Provide sekalian sikat. Pejabat. 1.000 itu kan 1 juta. Nanti kita cari lagi dari mana. Bikin aja. Jadi orang tanam itu tidak pakai kayu. Dorong saja selesai cepat. Nah, jadi kalau itu mah zaman Nabi Nuh itu kau panen begitu sampai mati. Bagaimana kita mau panen sekian banyak? Jadi betul itu bagaimana itu? Tapi begini, kita harus mulai dulu. Nanti ke depan masyarakat sudah punya, mereka sudah memiliki keuangan rumah tangganya kuat, mereka akan didorong untuk miliki sendiri. Ini kalau pertama pemerintah, seperti tadi nanti dari Bank NTT. Sekarang tidak bisa lepas sampai mereka matang dulu, jangan dilepas. Setuju bahwa kebutuhan untuk macam-macam di setiap daerah itu berbeda, maka komunikasi. Setiap urusan itu pasti ada misu pasti. Itu di mana-mana begitu. Bukan di Lembata saja, di dunia mana pun seperti itu. Tapi jangan terlalu terus-menerus misnya yang sama. Tahun depan sama lagi ya, itu tanda itu manusia tidak ada otak. Nah, itu aja. Jadi kita boleh keliru dalam setiap proses, tapi kekeliruan itu membuat kita makin lebih baik, makin lebih maju. Dan saya harapkan Pak Kadis itu kontrol betul terhadap apa yang disampaikan pejabat tadi untuk kita punya hortikultura. Horti kita paling susahnya kalau kita saking inflasi, kita semua dorong orang tanam. Panennya sama, harganya jatuh. Jadi disiapkan, ada yang tanam, menunggu begitu dia siap panen, baru ada yang mulai tanam lagi. Jadi ada panen, ada tanam. Jangan di sini panen sama rata. Itu biasanya kehancuran luar biasa. Maka begitu kita panen jatuh, sudah habis panen, baru orang masuk. Itu di mana-mana begitu. Karena dia pulau, jadi bisa dikontrol dari jauh. Tapi kalau di sini, kalau dia bisa diatur, mama-mama tanam cabai bawang itu, begitu panen, kebutuhan lokalnya berapa, yang lain siap tanam. Sehingga nanti dari sini selesai, yang lain udah bisa tanam. Jadi horti punya kelemahan itu, karena dia cepat, lalu produksinya begitu cepat, maka kebutuhan harinya juga ada. Begitu kita panen berlebihan, orang tidak, harganya jatuh, semua orang mengeluh. Kenapa saya punya bawang jatuh harga, kenapa saya punya sayur jatuh harga, kenapa saya punya cabai jatuh harga? Karena seluruh tanam bersamaan sekaligus. Karena itu desain untuk tanam itu sesuaikan dengan kebutuhan, total kebutuhan pasar di Lembata. Itu antara Kadis Perindustrian, Perdagangan, dan Kadis Pertanian itu sudah harus berkonek. Informasi setiap bulan di pasar berapa, apa saja yang masuk, kebutuhan berapa besar, itu yang diatur sehingga tiap bulan dia masuk bolak-balik.
sirkulasi itulah yang bisa dihitung untuk menjaga inflasi. Nah itu desain ini tetap harus desain pemerintah, tidak bisa desain diberikan kepada petani. Nanti lama-lama mereka sudah terbiasa, mereka tahu caranya, kita tidak perlu incas lagi. Nah, karena itu saya harapkan seperti jalan ini, nanti kan jalannya masuk jalan, kalau impres maka ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat itu ke depan. Kita bisa dorong dia untuk lebih baik. Jadi nanti kita bikinin jalan lebih baik, Pak Kades. Yang penting sekarang kamu semangat. Stuntingnya berapa di desa kan? Sekarang 4 orang. Wah, hebat sekali. Udah 4 jangan tambah lagi. Nah, kamu jangan lebih baik supaya stunting jangan naik. Karena orang Lembata begini, kalau dia cuma sedikit, maka itu pesannya generasinya akan bagus. Dekat laut itu tidak boleh ada stunting. Sudah kalorinya banyak, ikannya banyak, masa stunting? Kan harusnya itu pasti baik. Jadi karena itu baik, jaga bagus. Dan saya harapkan dengan kita punya dorongan program-program seperti ini, seperti sapi tadi, kalau nanti bisa kerjasama untuk menyiapkan musim kemarau-nya, dia punya batang jagung. Kenapa namanya tanam jagung panen sapi? Maksudnya itu pesan kolaborasi saja. Tanam jagung, panen beli sapi, pakannya tetap datang dari jagung. Sehingga orang musim kemarau, semua orang problem terhadap pakan, kita punya tetap stabil. Sehingga sapi itu tetap gemuk, bukan saja musim hujan saja, tetapi pada musim paceklik mereka tetap stabil karena pakannya tersedia dengan baik. Itulah maka program itu dibuat seperti itu. Jadi tanam jagung panen sapi bisa saja, mau beli kambing, beli ayam tidak ada urusan. Tapi yang maksudnya adalah pesan itu mengingatkan kita bahwa ini batang jagung, limbah pertanian itu harus dilanjutkan kepada sebuah proses lanjutan untuk punya dampak ekonomi bagi masyarakat. Itu pesan itu untuk itu. Jadi kalau umpama mumpung sudah di tangan Bapak dua-duanya, langsung dikolaborasikan karena ini kerja tidak susah. Jadi masyarakat bisa siapkan itu. Kalau mereka tidak mau, Bapak buatin aja dulu supaya orang lihat. Buat dengan baik, disimpan, setiap musim kemarau kasih makan. Orang akan ikut itu. Sekarang kita lihat di mana-mana limbah pertanian itu kan sia-sia. Di seluruh NTT, bukan cuma di seluruh NTT, limbah pertanian sia-sia. Sumbar sudah dikerjakan, yang lain sudah dikerjakan, daerah lain masih tetap sia-sia. Kalau ini dikerjakan, ini juga mereka dapat uang lagi dari situ. Per kilo sekian nanti ke depan dijual. Per kilo sekian, karena yang punya sapi akan beli. Dia punya kebutuhan itu. Karena itu saya harapkan ini bisa dilanjutkan. Lalu ke depan mesti dilatih industri, kita pelan-pelan off taker. Kamu sudah mulai pelan-pelan kerjasama untuk mesin untuk pakan ternak. Jadi di Timor Sumba sekarang sudah mulai kecil aja, di desa punya, bikin aja desa. Nanti saya minta teman-teman yang sekarang sudah ada, kalau kamu punya. Jadi di desa berapa desa itu dia punya pabrik pakan. Jadi jagung ini tidak bisa dijual lagi keluar, langsung dibuat pakan. Sehingga babi, ayam segala macam, telur ayam. Kenapa kita bisa punya telur ayam yang cukup? Karena kita punya pakan datang dari luar, apalagi Lembata pulau. Kalau satu saat gelombang tinggi, tidak mungkin lagi orang bisa punya ayam bertelur yang baik. Nah, kalau punya jagung, 80% pakan ayam itu datang dari jagung. Jadi kalau dia punya pabrik di sini, kecil, sederhana, maka kamu akan cukup untuk biasa piara ayam, sehingga kita punya inflasi datang dari telur ayam yang biasanya dapat terkendali langsung dari situ. Nah, kenapa ini program itu mempunyai dampak luar biasa? Bukan saja orang dapat jagung saja, tapi nanti dilanjutkan kepada peternakan, lanjutkan kepada pakan ternak, lanjutkan lagi pada industri, dan ini akan melatih kita semua untuk hidup dalam sebuah ekosistem yang akhirnya menjadi satu kekuatan ekonomi baru di desa. Nah, itu kalau bisa dijaga dengan baik, desa itu akan matang, dia punya kemandirian yang kuat. Belajar sampai level ini, itu tergantung apa desanya otaknya ada atau tidak. Kalau kepala desanya melotot saja dulu, tidak bisa. Tapi kalau dengan begini, cepat, kita bisa punya ayam sendiri, ayam KUB yang baik, kita punya pakan sendiri dengan ayam KUB, maka kita tidak perlu jual lagi. Ke depan off takers, kita bilang off taker, jagung di sini kami ambil semua, karena kami punya industri pakan ternak. Pabriknya sederhana, kita bisa jual dengan 1 kilo 9.000, 5.000 per kilo. Saya sudah lihat beberapa pabrik kecil di beberapa daerah, mereka buat sendiri. Nah, nanti kalau Bapak Desa mau, nanti lihat penjabat, saya kenalkan kepada orang-orang itu, sehingga besinya ditaruh di sini. Jadi Bapak tidak perlu jual lagi, tunggu orang datang beli Bapak punya jagung. Begitu siap panen, yang punya industri di desa sudah ambil. Jadi kita tidak tergantung terlalu lama keluar. Kita membenahi diri kita sendiri. Setiap kerja itu menjadi bagian kita semua. Jadi tanggung jawab kita semua. Nah, itu saya harapkan ini bisa dibangun pelan, cepat, didorong pengetahuannya, supaya masyarakat bisa mandiri. Bank NTT sudah bagus, tapi kamu lebih
lebih memberikan pikiran-pikiran macam seperti tadi pupuk. Kamu lebih maju lagi, kerjasama dengan agen pupuknya, daerah di Wailuring apa? Balauring tadi, bikin satu di situ, sehingga bisa tebus di situ. Tadi Pak Kadis bilang mau pakai pupuk subsidi. Subsidi kan terbatas, kita punya kuota. Ini ada kuotanya, kuota itu didorong kepada petani yang mulai baru, petani yang perlu kita jaga supaya dia bertumbuh. Tapi kalau petani yang sudah mulai matang, dia sudah punya kemampuan apa? Dia tidak akan dari situ, dia masuk di pupuk subsidi. Lalu kita lanjutkan ke depan, kita bikin pupuk sendiri, belajar untuk pupuk sendiri. Di beberapa daerah sekarang mereka sudah pupuk sendiri. Mungkin urea hanya saja mereka beli, tapi yang lain-lain mereka sudah memiliki sendiri. Jadi kita maju ke sana, kita memiliki pupuk sendiri ke depan. Kenapa pupuk sendiri? Karena kita nggak bisa harap lagi pupuk terlalu banyak. Dunia punya problem pada pupuk, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Batak, dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina itu menyebabkan Ukraina sebagai negara yang sangat besar untuk penghasil pupuk, pengekspor pupuk di dunia, hari ini mereka tidak keluar. Karena itu problem pertanian itu bukan cuma seluruh dunia hari ini problem pertanian, dan kelaparan akan melanda dunia. Kita bersyukur bahwa kita bisa lihat panen model seperti ini menunjukkan kita tidak akan masalah terhadap pangan. Kita aman di pangan. Daerah ini saya lihat daerah yang subur dan pangannya aman. Karena itu saya minta Pak Kadis dijaga betul kepada mereka yang kita perlu intervensi, yang sudah miskin melarat itu dijaga dengan baik supaya mereka bertumbuh ekonominya, kita masuk pupuk subsidi. Tapi kalau mereka yang sudah 3-4 kali panen, nggak boleh. Kamu sudah mulai keluar untuk langsung berdiskusi sendiri dengan bank. Karena itu ini memang kerjanya dicapek. Tidak bisa kerja seperti bank biasa. Kalau bank biasa kan kita standby datang. Tapi kan ini memang rada capek. Karena kamu namakan kamu sendiri bank pembangunan daerah. Bank pembangunan daerah artinya bukan kaya kapok uangnya, tapi cara membangun orang daerahnya pun membangun. Itu risiko namakan diri bank pembangunan daerah. Nah, karena itu memang apa yang dikeluhkan oleh mama-mama tadi itu dicek, disiapkan benihnya macam apa, kerjasama dengan Pak Kadis, benih cabenya macam apa, benih sayurnya macam apa, pupuknya jenis apa, kapan mereka panen, di saat panen itu angkutan macam apa, siapa off taker, itu langsung menjadi ekosistem. Jadi ekosistem model ini juga berlaku pada semua hal, sayur, cabai, semua hal harus punya ekosistem off taker, tidak boleh tunggu. Pasar yang di Loleba sudah kerjasama. Siapa yang ambil di sini? Jam berapa ambil? Pakai apa? Semua sudah standby. Sehingga itu menjadi satu kesatuan cara berpikir. Kemudian itu akan baik. Nah itu tanggung jawab bukan saja dari Kadis, bukan saja dari kepala desa, tapi juga datang dari off taker dan Bank NTT supaya ini menjadi ekosistem yang baik. Saya pikir itu cara berpikir kerja yang baik. Kali ini bisa dilakukan, kita akan bisa melihat masa depan Lebata lebih baik lagi. Ya, terima kasih ya. Selamat ya, jaga baik-baik ya, jangan bapaknya dikasih uangnya, nanti diambil. Jadi satu orang 5 juta untuk usaha. Baik, terima kasih.